warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah dari ayat 214 sampai 220. Ayat 214 ini sebetulnya kemarin kita kaji. Malah pedas mau. Mengkoreksi bukan penyakit orang sekarang saja. Kemarin Pak Rohali gak masuk ya. Nah ini bagus. Tapi juga mengkoreksi, memang dari dulu orang itu cari gampang. Dengan gampang juga ya. Jadi sholat sunnah di Masjid Nabawi 40 kali, maka ikum minan nar, dapat membebaskan dari neraka. Nggak perlu ibadah yang lain. Hadisnya kalau berapa? Dan lain-lainnya. Membaca sholawat 5.000 kali. Itu jarang yang bisa ya. Pasti lebih baik. Mungkin lebih satu, mungkin kurang satu. Sulit. Makanya dapat menghapus dosa sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Namun saya meyakini tidak begitu maksud Nabi. Karena Allah menetapkan surga itu mahal. Mahal. Untuk mendapatkan surga itu orang-orang tua kita dulu, Nabi itu belum meninggal sudah pegang kartu anggota surga. Tapi sampai harus melewati ujian yang tidak bisa kita tanding. Di ayat ini nanti kita buat limitnya. Siapa orang yang paling yakin ditolong Allah? Nabi. Di bawahnya para sahabat. Kita memang kadang iya tak tahu gini pertolongan. Tapi Nabi saja yang paling yakin akan ditolong Allah sampai berkata, ya Allah, kapan yang pertolongan Allah datang? Nah itu batas limit penderitaannya. Jadi batas limit penderitaan. Barulah berhak dapat surga. Itu loh. Tapi kalau belum sampai, ya Allah, kapan datang pertolongan Allah? Bukan ragu, saking pengen cepatnya datang pertolongan Allah. Bukan putus asa, tapi karena memang tidak menginginkan pertolongan selain pertolongan Allah, baru dapat surga. Nah, jadi kita akhiri mental buruk ngegampang akan mancing surga. Ya, nggak fair lah, Nabi aja bersimbah darah, bahkan harus melewati perang, diuji jiwanya, badannya, hartanya. Kita mah nggak pernah diuji. Kita mah miskin bukan karena berinfak, kekurangan uang. Ya kita ini kan tidak jarang lah diantara kita. Kita nggak pernah ketemu perang sih. Jadi tidak semua umat generasi beruntung menemukan perang. Karena perang itu adalah momen terbaik untuk menguji
kemampuan kita untuk berinfak. Itu momen terbaik. Rakyat Aceh bersatu padu mengumpulkan uang untuk membelikan pesawat pertama. Kemarin Ustadz Abdul Somad itu ingin mengulang kembali. Itu juga sama, itu fisabilillah, untuk membelikan kapal selam. Nah, sekarang kita baca dari 214 sampai 220. Nanti saya mau ke Masjid Umar bin Khattab Muhammadiyah Cilegon. Am hasibtum, apakah kalian memiliki asumsi, bebisahan maksudnya kok. Apa ya? Kayaknya mekenen, gimana itu bahasanya? Bebisahan. Yaitu hasibtum itu artinya kayaknya mekenen gawe enaknya dewek apa kok? Enggak, jadi sesuai dengan nyamannya dia. Nah, enak-enak dewek itu paling enak bahasanya, enak-enaknya dewek gitu ya. Karena Allah menginginkan kita perang walaupun kamu itu nggak suka. Jadi kita nggak mau yang nggak suka itu, maunya yang senang-senang aja. Am hasibtum an tadkhulul jannata, bisa masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum, sedangkan belum kamu rasakan, belum datang momen kepada kalian yang pernah dialami orang dahulu. Cari contoh-contoh terberat orang dulu. Contoh-contoh terberat orang dulu. Jangan contoh-contoh paling ringan. Sedekah 1 juta, dapat 10 juta. Jangan yang ringan-ringan. Masat humul ba'sa'u, mereka itu orang-orang tua kita dulu ditimpa al-ba'sa, ketidakmampuan mendapatkan manfaat dari apapun yang dimilikinya. Misal punya harta tapi nggak bisa dimanfaatkan, habis untuk dakwah. Itu namanya al-ba'sa. Al-ba'sa itu kita makan gini, punya mobil, setruk kita baru bisa nikmati mobil. Menderita enggak? Menderita bukan karena perang, bukan karena jihad, bukan karena dakwah, karena setruk. Nah, punya mobil tidak bisa menikmati mobil itu namanya al-ba'sa. Atau punya badan tapi nggak sempurna, mau takbir sholat aja nggak bisa, pengen sholat ngadeg baru bisa. Menderita nggak? Menderita karena kehilangan manfaat. Itu al-ba'sa. Sedangkan wadarro adalah penderitaan yang meluas. Laku pragate, pandemi COVID ini disebut ad-darro. Kapan iki ya wong kafir iki ngelunjak? Sudah habis tuh apa yang bisa dimanfaatkan. Maka akhirnya kapan ya pertolongan Allah datang? Saking panjangnya. Ini namanya ad-darro. Kita udah sampai di situ belum al-ba'sa? Beda, ini dalam keadaan semua juga barokah. Jadi sudah tidak mampu memanfaatkan yang dia miliki karena pengen masuk surga. Mau bikin rumah lah, mendingan buat madrasah. Al-ba'sa. Ad-darro, akhirnya kehilangan kemampuan. Kapan ya bisa tuku keramik iki ya? Wong kedipitan nyumbang iki bae perang berkepanjangan gitu ya. Andai kata saja perang itu berakhir, ketuku itu keramik. Nah, itu namanya ad-darro.
Tapi ada yang menerjemahkan ad-darratu sakit. Saya kurang setuju. Karena sakit itu kan digegawi badan ya. Flu, demam, segala stroke, nggak ada kaitan itu. Itu namanya ujian dari Allah dalam bentuk azab. Wazulzilu, bahkan diguncang-guncangkan tiada henti. Berarti yang melakukan orang lain, diancam, dikriminalisasi, itu namanya zulzil. Hidupnya tidak menentu. Sampai batasnya, nah ini batasnya nih, hatta yakula, sampai ukurannya ar-rasulu, seorang rasul saja, Nabi Muhammad nih ya. Walladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya, para sahabat terbaik, as-sabiqun as-sabiq, terus awalul muslimin lagi ya. Itu sampai, maaf ini bukan mengeluh, bertanya ini. Apa? Mata nasrullah, hari konon kapan tekan? Bukan tidak percaya, justru ini dipakai subjeknya Rasul adalah profil yang paling percaya Nasrullah. Yang paling percaya Nasrullah saja sampai takut kapan ketekan pertolongan Allah ini. Nah, kita sudah sampai segitu dulu. Nah, Rasul itu berhak mendapatkan surga diikuti para sahabat itu karena susah payahnya itu. Ingatlah, artinya sesungguhnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu sangat yakin anna, bahwa sesungguhnya Nasrullah itu qarib, pasti. Pertolongan Allah itu pasti. Pasti dekatnya, pasti datangnya. Barulah para ahli pantas masuk surga. Tapi kalau merasa dengan amalan-amalan yang singkat padat itu namanya hasibah, ngaku-ngaku, macak-macak, enak-enak ke dewek. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ayat ini menegur kita agar kita mau diuji dan pengen diuji dan berebut diuji. Soalnya kalau nggak diuji nggak naik-naik. Kita sudah bagi, ada ibtilaun, balaun, ada apa lagi? Berkalingan, asoba musibatun, apalagi ada fitnatun. Nah, ini ibtilaun. Maka akhirnya terguncanglah para sahabat, mulai cemas karena merasa belum semua hal diuji. Salah satu yang dipikirkan adalah, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah menguji harta saya? Yas'alunaka, maka mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus diinfakkan dalam hal pengen harta kita ini diuji. Hebat nggak para sahabat? Pengen diuji. Bertanya itu pengen tahu. Nah, pengen tahu itu karena sesuatu yang sudah tergambar lebih dahulu datang. Ya. Ini yas'alunaka madza yunfikun, kaitannya dengan am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi orang-orang sahabat ini yang punya harta nggak mau hartanya nggak menjadi jalan ke surga. Satu-satunya jalan minta diuji. Apa bentuk ujiannya? Tidak ada lagi kecuali diinfakkan. Infak nggak bisa sembarang infak. Maka mereka bertanya dan guru terbaiknya ada, yaitu Nabi Muhammad. Maka yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, inilah yang menjadi manhaj kita. Semua harus kita nisbatkan kepada Rasulullah. Karena Al-Quran ini sepanjang sejarahnya udah meng-cover semua hal. Adapun yang belum hanya furu'.
cabang dan masih bisa diketemukan, bisa dengan jalan kias, bisa jalan kias itu mengukur, yang diukur itu kesamaannya di klaster. Nah, nanti kita akan ketemu tuh pengklasteran khamr dengan minuman keras, itu kias juga. Kita juga bisa memerlukan maslahah mursalah. Apa maslahah mursalah itu? Apa masalah nilai kebaikan, sesuatu yang baik tapi netral. Mursalah itu netral. Kok netral? Dicari dalil di Quran bahwa itu baik, nggak ada. Dicari yang mengatakan itu tidak baik di Quran, tidak ada, netral. Satu-satunya jalan adalah logika kita mengatakan itu baik. Contoh, menanam pohon mangrove di tepi pantai. Ada di Quran yang memerintahkan? Nggak ada. Yang melarang? Nggak ada, netral. Namanya al-mursalah. Tapi akal kita mengatakan nandur mangrove ning pinggir pantai itu baik untuk menahan abrasi. Nah, nandur mangrove itu disebut al-maslahah al-mursalah. Ada lagi al-istihsan. Apa kok? Usul fikih kimia. Apa al-istihsan? Nah, menghentikan hukum untuk sesuatu yang baru. Bu Neneng punya anak, jatuh tempo wajib bayar semesteran, tapi gaji belum masuk. Maka minta tolong kepada kabauknya, kepala bagian urusan di kampus itu, Pak, minta ditunda. Oh, nggak bisa, yang lain bayar tanggal 31 ini. Maka tolonglah beri yang terbaik, kebijaksanaan. Nah, al-istihsan itu kebijaksanaan. Maka ditundalah atau dihentikanlah kewajiban bayar tanggal 31. Nah, itu namanya al-istihsan karena sesuatu dipandang baik. Itu namanya al-istihsan. Apalagi itu? Al-istishab. Apa kok? Membiarkan hukum terakhir berlaku sebelum datang hukum baru. Boleh jadi nggak diketemukan hukum baru. Bisa sing wingi bae hukumilah. Tapi sudah bersidang itu para ulama meneliti, udah ketemu hukum baru ini setelah hari kon sing wingi bae hukum. Itu namanya al-istishab. Banyak kembali ke hukum asal. Nah, kembali ke hukum asal. Nah, kita itu menisbatkan kepada Nabi. Kenapa hujjah qaul atau hujjah sabat tidak diterima? Karena menyebabkan Nabi tidak eksis. Nabi tidak serta-merta bisa menjawab. Nabi itu kalau ngomong agama itu bukan berdasarkan hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa illa ma yuha. Pasti nungguin wahyu. Ada ayat tak. Lamun bulan puasa pun ada salat tahajud pun sih. Mau sing berpendapat tahajud enggak apa-apa. Disebut tahajud kalau turu dipit, tani susah payah bangunnya, harus kerja keras tani, maka disebut tahajud. Ada yang takut lah balik megawi bukan keturun, maka namanya dirubah menjadi sholatul lail. Terserah malam Ramadannya mau sholat lail boleh, witirnya nanti wabil asharihum yastaghfir, atau mengkubilah tangi jam luru mengku sahur tahajud, atau bebarengan kalau nuang lian nyebutnya tarawih. Barangnya sih. Ya barangnya mas satu.
Kul, katakanlah hai Muhammad, alhamdulillah akhirnya Nabi mendapatkan informasi dari Allah bagaimana menjawab himmah, perasaan besar ingin masuk surga dan siap diuji kekayaannya, kepemilikannya. Apa yang dilakukan? Ma anfaqtum min khairin, yang diinfakkan harus khair. Khair cara memperolehnya. Berarti hasil korupsi nggak bisa tuh diinfakkan. Yang kedua, memberikannya khair, memberikannya dengan cara yang ihsan. Yang ketiga, yang diberi khair. Ketika ada pilihan perang, maka yang lain berhenti. Berinfak di perang diutamakan daripada berinfak di kerabat, dulur dewek. Dalam keadaan normal, berinfak ning dulur dewek diutamakan daripada uang liat. Itu khair. Dalam keadaan normal maning, berinfak ning wong tua dewek lebih diutamakan berinfak ning dulur dewek. Pertanyaannya klipe, selalu rekalingan ning dulur dewek pengennya infak ning wong lian baik. Sebab mual bakal dulur dewek ngalem-ngalem. Iya. Ya. Pengen di alam. Manusiawi, pengen di alam-alam itu manusiawi. Bukan ria, bukan. Ada sesuatu yang kamu tuh nggak tahu terima kasih. Bukan ria, bukan. Memantas. Dari kepuasan. Ria mah beda kan? Pengen dilihat nih, beda. Memantas sih uangnya dusun. Ya Allah terima kasih. Itu dari dengan ria. Buati oleh bukan sing dulur kan. Pasti jadi dulur ya wajar mah. Mau kudu mah sedekah kita mah. Sing wingi ditonggoni tembakan sikit tekanin. Ada mekono. Ada sing dusun man perali. Ma, kadi ngaren ur gegeliku je. Kenapa? Karena dulur merasa bukan orang lain. Ada gitu. Rasa orang lah. Kebiasaan. Khair itu siapa? Urut-urutannya 1. Falil walidaini, wong tua dewek. Harus orang tua dulu. Tuh, berinfak. Nah, ini yang jadi masalah. Berinfak pada orang tua itu karena diminta atau karena memang kita programnya yang dimaksud di program, bukan diminta. Berarti peduli amat keadaan orang tua sugih tetap tak gegeli. Bagaimana kalau miskin tetap tak gegeli? Sugih baik tak gegeli apa baik apa maning miskin. Nah, sesudah orang tua tidak bisa lompat ke orang lain, harus ning dulur dewek. Kalau lompat ke orang lain bukan infak. Tuh, ingat itu ya. Barulah wong lian. Dan wong lian itu pun pakai alif lam, yaitu gelati bocah yatim dulur dewek. Wong miskin dulur dewek. Berarti yang al-akrobin itu tidak dilihat miskinnya, tidak dilihat yatimnya. Sogeh tak digegeli. Nah, ini yang dimaksud nih. Jadi infak kepada orang tua dan infak kepada kerabat dalam konteks ayat ini bukan dalam misi apa bantuan sosial kan disebut apa? Charity, bukan. Yaitu dalam rangka menggemakan nasab ke keluarga. Ya. Itu. Nah, barulah dalam bentuk charity itu 1 al-yatama. Nah, yatim itu yang kehilangan power, berarti kasih power dan sebagainya gitu ya. Kecuali zakat Pak Ustaz. Beda lagi zakat main infak. Zakat mah kaku ya. Ada 8 asnaf. Terakhir wabnis sabil. Walaupun kaya, kalau memang lagi kepepet, kehabisan bekal misalnya. Jadi wal masakin. Wal masakin dan orang-orang miskin wabnis sabil. Nah, mirip Nabi Ibrahim, para sahabat itu merasa makbul enggak ya,
Gimana ya nilai konversi ke surganya? Oh, ini judulnya surga ini. Maka dijawab oleh Allah, wa ma taf'alu min khair, aja khawatir. Apapun selama itu terbaik, fa innallaha bi'alim. Allah Maha tahu nilai infak berapa peluang ke surganya. Masih gitu loh. Percayakan kepada Allah ya. Jangan nganggap Allah itu kok ini uliur surga ya. Ini kaitannya dengan hasib. Nun. Jadi di sini juga zakat boleh ya di sini juga. Ini mah infak. Ya infak, ya betul infak, tapi lebih kepada miskinnya gitu maksudnya. Kan apa sih fuqara al masakin gitu. Artinya miskin itu lebih kepada kerabat dulu maksudnya gitu. Selain anak buah. Oh iya benar. Oh iya benar. Kalau kaitan sahih. Ini ayat ini dikaitkannya begini. Mau masuk surga, sedekah, infak. Cari orang kaya yang infak. Siapa? Orang tua kita, keluarga kita. Itu kan menantang. Nah itu ya. Kalau mau masuk surga. Yang kedua, para sahabat akhirnya masuk ke fase ujian fisik. Ujian ini kan dua, fisik, harta. Ujian fisik itu Siti siapa yang digoreng itu? Aisyah. Itu fisik. Siti Masito. Dan kisah-kisah lainnya ada yang di zaman Nabi itu dipaksa sampai meratapi suaminya sampai matanya putih itu ya. Saya lupa. Yasir. Nah kita ini kesulitan dapat momentum. Nah apalagi contohnya ini, kutiba alaikumul qital. Tuh, kamu juga diwajibkan berperang. Kalau memang pengen masuk surga, ayo itu perang. Kutiba alaikumul qital. Wa huwa kurhun, walaupun itu kamu tidak senang. Sama dengan infak. Kalau suruh memilih, mendingan infak ke orang lain, dapat pamor di alam. Infak nih dulur malah dimarahi. Kadinya hari semini gitu doang. Jujur aja nih ya, kadang-kadang mendingan uang lian infak mah, bukan dicelatoni dulu rek mah. Dicelatoni karena cilike. Bukti kadingare. Barang gede, lagi apa kini kadingare? Selaka bener ya be. Paling sulit infak orang tua. Kamunya udah punya uang tah. Senap dikononakeun. Nyontokeun. Maka bagaimana nih kalau anak kita nggak mampu, kita kasih buat anak. Kembali dari orang tua kan. itu mah nafkah, itu bukan ini. Maksudnya kan udah dewasa, udah berkeluarga. Oh bagus tuh ya. Udah berkeluarga, dewasa, tapi nggak mampu itu kalau saya kurang. Ya dibagi lurus lah, wong tua oleh anak oleh. Jadi perang itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka perang pintu surga. Ya, perang itu pintu surga. Dikisahkan Khalid bin Walid berkali-kali ikut perang, mati-mati. Suwe-suwe jengkel. Sing liyan wis mati syahid dheweke urip bae. Maka nangis, kapan kita mati niki? Khalid bin Walid. Karena memang itu pintu surga. Ini bicara soal kebiten nih surga itu. Nah ini jadi masalah kan kita nggak kebiten nih. Perang itu jujur saja tidak kita senangi. Jujur aja lah nggak kita senangi. Nggak usah jauh-jauh. Kita nggak berani ngajak ribut kok. Saya tegar. Ya. Maka dikatakan oleh Allah wa asa an takra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu enggak senang perang itu. Tapi kalau kamu percaya pada Allah, ada sesuatu yang baik. Bahkan khairul lebih baik, maksudnya surga. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu lebih senang yang lain.
Misalnya, maaf Rasulullah, saya mah bagian yang lain aja lah, ngumpulkan donasi buat perang. Memang amal soleh, tapi dia takut perang. Tuh loh, dikiranya baik begitu ya. Saya mah udahlah, pilih ini aja, ngumpulkan uang untuk logistik. Dikiranya bagus ya. Padahal kata Allah, wa syarrul lakum, menyebabkan dia nggak kebagian surga. Itu loh, maksudnya itu. Maksudnya setiap kali dibuka oleh Allah lowongan masuk surga, jangan ditunda. Karena Allah tidak selalu setiap saat membuka lowongan. Nggak ada pengumumannya lagi. Jadi setiap ada momentum jangan disia-siakan. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Ya memang kita menunggu dikasih tahu Allah. Nah, Allah memberitahu dengan berbagai macam cara. Tiba-tiba ada dulur nelpon, tolong sini ICU. Itu lowongan lagi dibuka. Orang ngedemenakan wong gesek bayar SPP anak. Jadi kenapa tidak menyenangkan? Karena schedule-nya bukan dari kita, tapi dari Allah. Ini menarik ini jalan ke surga di para hadirin. Sebegitunya ambisi masuk surga dan kebablasan sahabat Nabi. Setiap ada orang kafir lewat dipateni. Orang kalingan itu di bulan haram. Sempat berdebat, iki raja ke haram iki raja ke haram ya. Berdebat. Ada yang berpendapat ini sekelompok sahabat Nabi dipimpin Abdullah bin Jais. Abdullah bin Jais bersama beberapa sahabat mendapatkan SPK. Dapat surat perintah pembentukan tim kecil, pasukan kecil. Tugasnya adalah melakukan apa yang memantau Habib Rizik itu disebutnya apa? Pengintaian. Dipimpin Abdullah bin Jais ke arah Taif dengan membawa surat, pesannya unik. Jadi bukalah menurut rondine surat dari Rasulullah. Sudah 2 hari mendekati Taif kalingan, maka dibaca suratnya. Itu loh, untuk melakukan pemetaan. Tiba-tiba lewatlah yang dimaksud, yaitu rombongan orang-orang Quraisy yang membawa banyak dagangan. Satu sahabat berpendapat ini raja, jangan dipanah. Enggak, ini syambut, ini haram. Apa tuh sebelum haram dah maksudnya? Sebelum haram apa? Pokoknya antara bulan yang halal dan haram, saya lupa. Akhirnya ditarjih bahwa ini kira-kira bukan bulan haram, bulan halal. Maka dipanah. 3 orang dalam satu rombongan itu mati. 4 orang itu mati, 1 kena panah. Saya lupa namanya. 1 kabur, 2 ditawan, dan banyak harta. Nyampe kepada Rasulullah, dimarahi Rasulullah. Sira mecelun, tawang bulan dilarang perang, dia perang. Saking pengennya masuk surga itu ceritanya. Itu bukan perang, rampok. Di sana Pak, terusirnya Nabi dari Mekah itu rangkaian perang. Berarti lupa para hali, Nabi itu terusir dari tanahnya di Mekah, diusir oleh orang-orang Quraisy, dan bendera perang sudah dikibarkan sejak 13 tahun yang lalu. Kan perintahnya kalau kamu usir, rebut kembali daerahnya. Tuh, kan begitu perintahnya. Jadi sebetulnya kapanpun Nabi bisa menyerang duluan. Tuh, tapi ini persoalannya, Nabi belum memerintahkan, bulannya juga bulan haram. Maka dimarahi oleh Nabi. Nah, saya ingin mengambil pelajaran. Ini orang-orang yang saking pengennya masuk surga itu. Sayangnya tidak terjadi itu ya, jadi mati. Wong mana? Tetapi berbahagia membawa banyak barang-barang yang penting untuk membangun
militer di Madinah. Ya, memang terlihat kayak ngerampok kan. Ya. Nah maka akhirnya yas'alunaka anis syahril haram. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat. Jadi sing takon siapa ke? Sahabat Nabi sing mau dipimpin Abdullah Jais atau wong-wong kafir? Ada yang berpendapat yang bertanya orang kafir, gimana tuh Nabi anak buahnya tuh? Kok bisa nyerang di bulan haram? Ada yang mengatakan begitu. Ada pendapat lain yang mengatakan ini Abdullah bin Jais akhirnya ragu juga iki primen iki urusan iki gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Yas'alunaka, mereka bertanya pada Muhammad anisyahrul harami, tentang 4 bulan yang haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Diharamkan qitalin fihi, untuk mengadakan apa nih? Penyerangan. Kalau diperangi mah bulan apa juga ayo aja ke. Ini mah penyerangan. Membela diri wajib bulan apapun, tidak ada liburnya. Ya, ini mah melakukan ofensif penyerangan. Kul, akhirnya dijawab oleh Allah. Kasus Abdullah bin Jais itu qitalun fihi kabirun, dosa besar ini. Nah, dosa besar. Harus bertobat, dosa besar. Tapi Allah menegaskan ada dosa lebih besar lagi dibanding dosa besar itu, yaitu berperang di bulan yang haram. Apa dosa besar itu? Yaitu kelakuan mereka. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu yang biasa satu, wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi tegaknya fi sabilillah. Itu udah lama, itu belasan tahun para ahli. Ya. Wa kufrun bihi, dan kafir kepada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalang-halangi orang masuk masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir penduduk asli, orang-orang di sekitar masjidil haram. Itu akbaru, lebih besar dari dosa yang tadi. Indallah, dosa yang tadi tidak mengantarkan pada kekafiran. 4 perbuatan ini mengantarkan pada kekafiran. Siapapun, termasuk kita, menghalang-halangi sabilillah, jatuh kepada hukum akbaru, kafir. Ya. Kemudian menghalang-halangi orang masuk masjid, mengusir orang dari tempat tinggalnya, kediamannya, penyerobot tanah, itu bisa jatuh hukum akbaru. Kan ada uang nyerobot tanah kan, dimenangkan pengadilan, diusir aja. Ada nggak yang diputuskan pengadilan istrinya direbut orang? Nggak ada ya. Pengedan kurang kelihatan. Wal fitnatu akbaru minal qatli, karena al fitnatu, kerusakan. Apa yang disebut kerusakan? Yang mana aja? Yang 4 tadi. Jadi 4 perbuatan tadi oleh Allah disebut al fitnah. Itu lebih dahsyat daripada soal menyerang orang kafir di bulan haram. Ini artinya boleh nggak menyerang orang kafir di bulan haram? Tetap nggak boleh. Cuma kalau dibanding-banding masih gedean dosa mereka. Ya, mereka jatuh pada kekafiran. Abdullah bin Jais tidak. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum. Allah ingin memberikan rasa empati. Pastilah Abdullah bin Jais merasa bersalah. Begitu juga anggota pasukannya. Allah Maha Rahman,
Allah Maha Rahim, maka dihibur. Wala yazaluna barang yang mah dipanah nggak dipanah, mereka mah targetnya bikin kita murtad. Tuh, jadi dipanah mengkuk lah, dipanah sikibat mah pada baik. Sebenarnya mah kata Allah. Cuma lain kali aja jerujus ya, aja di bulan-bulan yang diharamkan. Kok biar menabrak lawang, nabrak deh. Wala yazalun yaqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum. Mereka itu targetnya adalah kapan waktunya pengen kita itu murtad, manistatoha, kalau mereka pas punya kemampuan. Lagi nggak mampu mah mereka diem. Begitu sedikit didapat kemampuan, mereka pengen kita murtad. Kemampuan dimaksud berkuasa. Nah, contoh sekarang di Indonesia ini, siapa yang berkuasa itu? Maka orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Yaitu orang yang terperdaya dan jadi murtad. Kan banyak nih jadi murtad nih, tidak tertarik Allah, tertarik pada kekuasaan, takut. Itu dihukumi oleh Allah habitat a'maluhum, amalnya sia-sia, baik di dunia mau baik di dunianya, wal akhirah maupun di akhiratnya. Ini bukan orang kafirnya nih, Mang. Kita yang jadi korban murtad. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu pasti penghuni neraka, di mana hum fiha khalidun. Maka orang murtad hukumnya hadnya itu dibunuh. Ya, kalau zina jilid, mencuri potong tangan, murtad dibunuh. Nanti ketemu ayat berikutnya, sebentar kita baca, kecuali mereka bertobat. Nah, nanti kita bahas ya, gimana sih sebetulnya disebut murtad boleh dibunuh itu. Karena ada peluang bertobat. Innal ladzina amanu wal ladzina jahadu, dan adapun orang-orang yang iman setelah beriman, walladzina hajaru, melakukan hijrah, ini para sahabat, wajahadu fi sabilillah, dan terus menerus berjihad fi sabilillah, tidak berhenti itu dari perang ke perang. Tidak berhenti, bersama Ansor bahu membahu. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka tidak lain adalah hanya mengharapkan rahmat Allah. Rahmat lawannya azab. Laknat menyebabkan timbulnya azab, nikmat menyebabkan timbulnya rahmat. An'ama rahmat, jadi memberikan nikmat dalam bentuk rahmat. Lawannya Allah melaknat dengan memberikan azab. Ada dua pilihan kita itu berjihad. Satu, bukan diazab, beda. Atau pengen rahmat. Nah, di sini yarjuna rahmatullah, saking pengennya masuk surga, bukan takut diazab. Dan azab Allah itu bukan hanya neraka, dijajah oleh musuh juga diazab. Nah, pertanyaannya, perang karena takut dijajah atau perang karena pengen masuk surga? Selalu ada jebakan setan di sini nih. Tuh, itu yang dimaksud dengan rahmatullah. Sebenarnya kita selalu diambang-ambang di dilema itu ya. Selalu di dilema itu. Makanya surga itu mahal para hadirin. Wallahu ghafurur rahim. Nah, ini lucu nih. Mari kita ulang lagi. Innal ladzina amanu, hai orang, dan adapun orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Setelah beriman, walladzina hajaru, juga orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fisabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah, wallahu ghafurur rahim. Kok ada ghafurunnya?
Kok ada gopurunnya nih? Sekarang tiba-tiba para hali tergerak hatinya, berani mati ikut perang. Sedurungi dosanya akeh. Alhamdulillah mati syahid. Masuk surga? Diampuni dosanya dulu oleh Allah tanpa diminta. Baru rohim, jatah surganya dapat. Maka jangan dibilang orang mati di jalan Allah, dalam perang di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Itu yang dimaksud dengan Ghafurur Rahim. Selain perang apa? Itu kan perang sekarang udah nggak ada. Ini lagi bikin batas paling tinggi, ya, yaitu sesuatu yang kita tidak senang. Wajar orang nggak senang perang, wong wedi mati, wedi ilang rabini, anake pekayane kebone. Tapi perang saja, bukan perang tapi nggak seneng gimana? Dikel salat orang demen, kan duduk perang, kan parah kita ini. Jadi kalau perang itu tidak demen, wajar. Sapu pengen mati, anak rabi ditinggal, kebun ditinggal, itu kurang. Nah persoalan kita, alhamdulillah nih nggak ada lowongan perang nih, tapi tetap aja kita kurhun, ngaji kurhun, arep pengajian muales, arep nulung wong tua muales, nulung dulur muales, orang demen. Jadi gak usah nungguin perang lah. Amalan-amalan kecil baik, yang penting orang kurhun. Itu maksudnya ya. Nah sekarang apa tadi? Jiwa, harta. Sekarang kesenangan. Ada orang tidak mau kesenangannya hilang. Dimana kesenangan itu merusak pikiran, maka disebut cinta mati. Cinta membabi buta. Pokoknya otaknya udah jalan. Kesenangan. Pokoknya lamun kesenangan itu membuat otak itu macet. Maka mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Ini pengorbanan besar meninggalkan kesenangan, yaitu kesenangan khamr, mabuk, dan kesenangan maisir, judi, kesenangan. Para ahli bertanya, kapan perangnya? Sekarang ditantang oleh Allah, perangnya meninggalkan kesenangan. Senang nggak? Nggak senang. Mau suruh meninggalkan kesenangan, kayaknya nggak senang. Dan itu perang yang berat juga. Hari merokok itu. Ya kesenangan. Maka di sini contohnya. Jadi jangan membayangkan homer itu minuman keras dulu. Nanti akan ada kiasnya masalahnya. Jadi homer itu jus. Jus apa itu ya? Jus anggur. Homer itu artinya menutup. Menutup ya. Jus anggur. Nah kias ke minuman kerasnya karena menutup akal. Itu ilatnya itu karena menutup akal. Nggak ada larangan minuman keras di sini, nggak ada. Jus. Bahkan kalau kita lihat di surat An-Nahl, homer itu dan rizki yang baik. Coba kita lihat di surat Nahl. Melimpahkan. Allah telah menganugerahkan kepada kalian homer, yaitu berupa perasan jus dari anggur dan rizki yang baik. Nah kesamaan membuat gila, bukan gila, tertutup pikirannya, itulah kemudian dikias menjadi bir haram. Nah maka ada al-khamr, ada al-maisir. Akhirnya Nabi diberitahu oleh Allah, omong ke mereka, fihima dalam khamr, ya, perasan anggur, nah perasan anggur maupun maisir itu akbaru min nafa. Apa itu? Ismun kabir, dosanya besar. Wa manafi'u linnas, walaupun ada
nilai manfaat untuk manusia, timbulnya tenaga kerja, pedagang, muamalah. Sebelumnya di surat An-Nahl yang lebih dulu itu dijelaskan oleh Allah, saya lupa ya. Unik, ada homer yang memabukkan, ada rizki yang baik. Lalu para ahli tafsir membuat kaidah, rizki yang baik tidak akan memabukkan. Yang memabukkan bukan rizki yang baik. Nah, itu kaidahnya. Itu unik itu di An-Nahl itu ya. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka juga bertanya lagi, apa yang diinfakkan? Tadi baru terjawab 2. Apa yang terjawab? Yaitu objek yang khair. Yang kedua, baik cara mencarinya, cara memberikannya, maupun orang-orang yang akan diberikan. Itu khair. Siapa saja orang-orang yang khair diberikan, orang tua, dulur dewek, bocah yatim, wong miskin, ibnu sabil. Sekarang mereka bertanya, materialnya apa? Madza yunfikun, apa yang diinfakkan? Kul, katakanlah hai Muhammad pada mereka, al-afwa, kelebihan. Saya memaafkan para wali. Padahal menyakitkan yang dilakukan para wali pada saya. Kelebihan yang dilakukan para wali pada saya itu kelebihan. Menyakitkan. Udah tahu menyakitkan, saya maafkan lagi, itu kelebihan itu. Apa turahi akeh, apa itu ya? Nggak layak menerima maaf saya pada, tapi saya beri itu, kelebihan gak itu? Kudu 5-10 tak 100. Itu namanya al-afwa. Kita nerjemahkannya maaf, ya, maaf. Tapi yang dimaksud di sini kelebihan. Kelebihan dari apa? Kalau nggak diinfakkan, kelebihan. Jatah kita kelebihan. Karena Allah telah mentakar ada punya orang lain. Keluarkan di kelebihan loh. Maksudnya gitu tuh. Kadzalika yubayyinullah lakum laayatin. Lakumul ayati. Demikianlah Allah menjelaskan dengan terang benderang, rinci tanpa keraguan kepada kalian berbagai ayat-ayat, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu bisa menggunakan pikiran, tidak tertutup oleh kesenangan, tidak tertipu oleh sayang jiwa dan nyawa, tidak tertipu oleh sayangnya harta. Berpikir rasional bahwa surga itu yang terbaik, bahwa pada saat Allah membuka jalan ke surga, belum tentu terulang lagi jalan yang sama. Itu namanya tafakkarun. Fid dunya wal akhirati. Nah, itu lanjutannya tuh, saya minta maaf salah. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirati. Itu maksudnya itu. Walaupun ayatnya pindah, tapi kalimatnya nyambung, supaya kamu terus-menerus memikirkan soal kehidupan dunia ini dan soal kehidupan akhirat. Cerewet amat ini para sahabat ya. Jadi seorang tuh kalau ambisi cerewet, ambisi ke surga. Ya. Wa yas'alunaka, takon maning kepada Nabi anil yatama, soal anak-anak yatim. Bagaimana caranya nih supaya jadi pintu masuk surga, atau tidak kena azab tapi dapat rahmat Allah? Hati-hati, anak yatim malah bisa bikin jadi azab, laknat. Alih-alih pengen dapat rahmat, karena Pak Rahmat mau dipindahkan ke UIN Jogja. Udah. Gara-gara diganti Pak Bazarisan. Bi, gunungnya dewek kamannya. Merah. Kapan ngaji maning ikun ya? Kul, katakanlah Muhammad, cara berinfak kepada anak yatim itu islahun lahum khairun. Islah, apa tuh? Islah,
yang rusak diperbaiki. Anak yatim yang rusak apanya? Kasih sayang. Kehilangan orang tua, perbaiki supaya merasa punya orang tua. Itu maksudnya islah. Itu khairun daripada ngasih uang. Yang kedua, anak yatim mungkin ketitipan warisan, wade, dan hati-hati rusak. Islahun, jaga itu, jaga harta anak yatimnya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum. Dan apabila sudah campur aduk, wis kaya anak dewek, ya wis jadi keluarga nih. Apa itu maksudnya? Jangan coba-coba perlakukan kayak orang lain. Meja makannya dipisah, sangkunya oleh bareng, bahkan kamar mandi oleh bareng. Ya maksudnya sirem kamar mandi jabu, bukan mandinya bareng. Kamar mandi ini sirem mending jabu, dipisah. Jadikan dia keluarga. Kalau kamu makan semeja dengan anakmu, makanlah juga semeja dengan anak yatim itu. Walaupun itu anak bibi, anak mamang gitu. Itu maksudnya ya. Itu anak masih dulu ya. Enggak ya. Lah malah ngeri kalau anak yatim orang lain taruhan. Anak yatim orang lain aja diurus, kelipi anak yatim dulu dewek diurus. Lebih ngeri kalau diartikan anak yatim orang lain. Dosanya gua dia nantinya. Bahaya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Hati-hati, jangan pura-pura ngurus anak yatim ternyata ngegergoti warisan anak yatim. Allah tahu siapa yang merusak anak yatim dan siapa yang lagi merawat anak yatim. Nggak bisa ditipu. Sekarang banyak loh orang tua yang ketitipan anak yatim karena suaminya meninggal. Kedalangnya mekai yang ngurus. Antek pekayannya kena laki baru nih. Itu azab neraka, bukan rahmat. Tapi saya tertarik Pak. Ini rangkaian tentang am hasibtum. Percaya tidak? Ada pintu masuk surga dari anak yatim. Tuh, percaya bro. Walau sya Allah, dan andai kata Allah menghendaki, la'anatakum, maka pasti Allah akan melaknat. Berarti melaknat enggak Allahnya? Enggak. Kalau kamu mau minta maaf kepada anak itu, mengembalikan haknya dan bertobat pada Allah. Tapi kalau tiga-tiganya tidak dilakukan, laknat Allah datang. Artinya azab di dunia mungkin terjadi, azab di akhirat pasti terjadi. Masuk neraka maksudnya. Gara-gara tidak melakukan hal terbaik islah untuk anak yatim. Jangan nganggap remeh. Innallaha aziz. Allah maha mampu, perkasa untuk mengazab kalian. Hakim dan tidak pernah keliru. Tepat. Yang tidak salah nggak akan dihukum. Hakim. Ya. Nggak mungkin pengadilan Allah itu keliru. Kan? Tapi pengadilan manusia boleh keliru. Serendah-rendahnya kekeliruan hakim adalah melepaskan orang yang bersalah. Kesalahan paling berat seorang hakim adalah menghukum orang yang tidak bersalah.